yang ada 2 orang, apakah yang 3 orang. Nah, itu saya temukan beberapa pemerintah itu berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan seperti itu, maka dibuatlah sesuai dengan domisili. Jadi murid yang based on domisili itu Betul. tadi. Hai Sobat Pendidikan, Guru Indonesia, ketemu lagi di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Tempat dimana informasi, ide-ide, dan semangat baru ketemu jadi satu dalam obrolan seru. Nah, apa kabar nih Mbak Guru dan Mas Guru sekalian? Jangan kaget ya, kalau Mbak Guru dan Mas Guru biasa ngelihat yang tampan-tampan berjenggot, kali ini ngelihat yang agak sedikit manis manja gimana gitu. Bersama saya Lydia Makmur yang akan resmi mengambil alih hostnya Guru Kreatif. Tapi sekalipun MC-nya atau hostnya ganti nih, tetap Guru Kreatif tetap akan membahas seputar pendidikan. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya ditemani oleh seorang guru cantik yang mengajar di salah satu sekolah di Jakarta. Apa kabar Ibu Putri? Alhamdulillah baik. Bu Lydia apa kabar? Alhamdulillah sehat dong. Ini jangan salah nih Mas dan Mbak Guru. Ternyata Bu Lydia juga salah satu pendidik juga. Bu Lydia juga salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia ya. Jadi sama-sama pendidikan. Sama-sama Tapi pendidik. boleh nggak nih kita nggak usah manggil ibu-ibuan nih, biar kan masih manis manja, Iya, masih benar ya, kita masih muda ya. masih Gen Z, kita manggil kakak aja Boleh. Kak Putri. Kak Putri berarti guru berarti megang bidang studi. Betul. Ngajar apa nih? Alhamdulillah mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Nggak boleh typo nih Mas dan Mbak Guru. Boleh. Kalau salah kita belajar. Oke. Oke, sebenarnya bahasa Indonesia yang biasanya dibilangnya gampang. Tapi susah. Ternyata susah. Ya. Padahal dari kecil dari kita belajar ngomong tuh udah bahasa Indonesia. Ya. Tapi tetap aja kalau lagi ujian ada aja salahnya. Oke. Ngajar bahasa Indonesia di jenjang SMA. Lagi gemes-gemesnya. Lagi aktif-aktifnya. Mau menunjukkan ya dirinya seperti apa. Dibilang anak kecil udah enggak. Bukan. Dibilang dewasa belum. Jadi lagi seru-serunya. Oke, kelas khusus kah atau semua kelas diajar? Alhamdulillah 12 itu kelas 3 Betul, berarti. kelas 3. Lagi pusing-pusingnya ngurusin kelulusan. Kira-kira gua lulus mau kemana ya? Kira-kira ada yang bilang, "Ibu, saya mau ke PTN." Saya mau, salah satu PTN disebutkan lah, ke Jawa lah, ke Bandung. Ada juga yang, "Ibu, saya mau swasta aja lah. Yang cepet, saya nggak mau pusing Bu," gitu. Tapi ada juga yang bilang, "Bu, saya punya niat baik untuk bantu keluarga, saya mau langsung kerja aja." Tapi ada juga yang punya pikiran beda nih. Apa tuh? Saya mau PTLN Bu. PTLN, perguruan tinggi luar negeri. Kuliah di luar negeri. Yang mana mungkin zamannya Mas dan Mbak Guru kan kepikiran ke luar negeri buat kuliah ya. Kita tahunya ke luar negeri itu TKI. Oke. Itu lagi rempong-rempongnya lagi repot-repotnya mungkin kelulusan. Betul. Kalau ngomongin kelulusan nih, berarti kan ada kelulusan, ada penerimaan. Betul. Ada yang pergi, ada yang datang. Kalau bahasa sekarangnya people come and go. Anak senja. People come and go. Kalau ngomong-ngomong penerimaan nih, saya sempat mendapat informasi yang dilansir dari halaman media sosialnya Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa sistem penerimaan ini ada perubahan ya, ada pergantian yang tahun ini tahun 2005-2006 atau 2025-2026, di mana yang tadinya sistem penerimaan peserta didik baru berganti jadi sistem penerimaan murid baru. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang mana kalau menurut saya nih ya, Mbak dan Mas Guru nih ya, Kak Putri ya, itu kayak cuman beda nama aja yang tadinya peserta didik jadi murid. Ya walaupun mungkin view-nya itu ya nggak sesederhana itu kan ya. Kalau misalnya ini saya menjelaskan di lapangan ya. Kalau misalnya dulu itu kita kenalnya dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kalau sekarang namanya SPMB. SPMB itu kayak zaman saya dulu tuh. Tapi seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ketahuan ya namanya. Ketahuan kan angkatan berapa.
Kalau misalnya sekarang itu namanya SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Kalau kita lihat dari bajunya dulu nih, bajunya satu PPDB, satunya SPMB. Kan cuma covernya aja nih kelihatannya. Peserta didik, satunya murid, padahal sama-sama aja nih. Sama aja mau masuk. Iya. Tapi kita lihat, pertama kita bahas dari segi kata dulu ya. Dari segi kata, dari segi kamus berdasarkan keterangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beda ya, Mas Guru kalau guru bahasa Indonesia nih ngomongnya. Kita bahas dulu nih, sesuai kamus dulu nih, per kata dulu nih. Kalau kata peserta didik sendiri itu memiliki arti kata murid. Sedangkan murid itu sendiri memiliki arti orang yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Berarti ada konsepnya sekolah. Sekolah ya. Makanya kan sekolah menengah atas, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Berarti kan bersekolah, konsepnya untuk sekolah. Kalau secara teknis, kita bahas peserta didik itu lebih lekat kepada hal-hal yang berbau pelatihan. Oh iya, misal korporasi. Training. Nah, trainer itu dia punya peserta didiknya. Atau kita latihan renang, kita punya coach kita. Nah, coachnya bilang ke muridnya adalah peserta didik. Sedangkan kalau murid itu lebih lekat dengan guru. Ini siapa nih gurunya? Ini muridnya siapa gurunya gitu. Terus secara teknisnya seperti itu kira-kira. Jadi memang lebih cocoknya ke sekolah nih. Karena ngomongin sekolah berarti lebih relate ke Kak Putri dong, karena saya lebih ke kampus nih. Ya, betul, ya kan, lebih relate ke Kak Putri di sekolah. Nah, di sekolah ini sendiri Kak Putri sempat mengikuti atau melaksanakan penerimaan murid ini? Iya. Alhamdulillah sih pernah nih Kak, tapi berdasarkan pengalaman pribadi dan ini adalah pengalaman di daerah saya. Karena kan kemungkinan setiap daerah itu ketika ada aturan dari pusat akan disesuaikan nih dengan daerah ini kebijakannya gimana, daerah ini kebijakannya gimana. Jadi bukan berarti ini akan dianggap sama se-Indonesia gitu ya. Jadi di sini hanya pengalaman saya di daerah saya. Ketika awal banget adanya zonasi yang awal PPDB dulu yang kita bahas ya, PPDB. Ketika adanya zonasi itu kan kita masih belum punya data sama sekali nih Kak. Si sekolah belum punya data. Sedangkan kita punyanya zonasi adalah melihat dari radius kan ya. Radius kilometer dari sekolah itu berapa kilo. Dari rumah siswa ke sekolah. Ini kan zonasi kan tempat ya. Nah berarti yang kita punya adalah data dari pemerintah daerah, Pemda setempat dia ngasih ke kami pihak sekolah. Ini nih untuk SMA ini jadi kami punya kayak semacam peta gitu Pak. Nah di peta itu ada zona A, zona B, zona C. Apa aja tuh zona sebenarnya? Ini kita ngomongin zona kan zonasi ya. Dulu nih ya. Kita ngomongin PPDB kan ada perbedaannya dengan SPMB yang sekarang. Iya. Nah di sini kita lihat PPDB di bidang zonasi. Zonasi itu ada zona A, B, C ya saya bilang. Nah A itu warnanya hijau, B itu warna kuning, C itu merah, ibarat merah kuning hijau seperti yang kita tahu ya, lampu merah aja, hijau jalan. Berarti itu menandakan radiusnya ya? Radiusnya, dekat dan jauhnya rumah dari sekolah. Semakin gelap warna maka semakin jauh. Nah, rumahnya semakin jauh. Nah, jadi kalau misalnya radiusnya hijau, itulah yang akan diutamakan untuk masuk ke dalam sekolah melalui jalur zonasi. Zonasi yang PPDB itu. Ya, PPDB. Kalau kuning masih kita bisa masuk pertimbangkan, nah merah itu sudah tidak bisa. Tapi mungkin bisa masuk lewat jalur yang lain, ada jalur prestasi juga. Waktu zaman PPDB. Nah bedanya sekarang zonasi? Nah kalau sekarang SPMB murid sistem penerimaan murid baru ini, tapi lagi-lagi karena saya belum mengalami ya, memang belum ini ya, belum realisasikan karena belum tahun ajaran baru akan. Sepengetahuan saya itu ketika dulu namanya zonasi, sekarang itu namanya adalah domisili. Kalau kita tahu zona berarti kan zona sini, zona sana, zona sini, zona sana. Nah kalau domisili berarti kan seperti yang kita paham. Saya misal, saya tempat tinggal saya di Jogja, tapi
saya ngajarnya di Jakarta. Berarti KTP saya KTP Jogja nih, tapi saya tinggal di Jakarta. Saya mengajar di Jakarta. Domisilinya di Jakarta. Betul. Berarti itu domisili saya di Jakarta. Nah, melekat pada tempat tinggal saat ini ya. Betul. Jadi domisili itu lebih kepada konsistensi si anak ini tinggalnya di mana dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Oh, 1 tahun itu harus tinggal di satu tempat. Betul. Tidak berubah-ubah, tidak pindah-pindah. Oh, nah, tapi Kak, adanya perpindahan dari zonasi ke domisili ini nggak semerta-merta mau ganti aja gitu. Ada dasarnya gitu. Ada dasarnya. Gue cuma ganti namanya di peserta didik murid gitu. Sebetulnya enggak gitu. Jadi seperti yang mungkin Mas dan Mbak Guru juga tahu, ketika zonasi itu ada sesuatu hal yang melekat dalam tanda kutip. Ini bisa dibilang titip menitip di kartu keluarga. Kartu keluarga. Pernah dengar nggak nih? Iya. Karena di zonasi itu pakai itu ya. Iya, salah satu syaratnya ya. Betul. Salah satu syaratnya adalah adanya alamat si anak itu di dalam kartu keluarga. Nah, di kartu keluarga ini saya pernah menemukan satu kartu keluarga itu isinya 12 orang. Jadi yang satu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa jadi ya Mas Guru, orang tua punya anak banyak gitu ya. Tapi kan kalau zaman sekarang punya 12 anak, 10 anak berarti 10 anak berarti kan. Nah, bapak. Iya, nah di situ yang seumuran ibaratnya yang ini sama-sama nih lahiran tahun 2006. Nih sama-sama 2006 bisa 3 atau 4 orang. Atau bisa 2 orang. 2 orang mungkin kembar ya. 4 orang. Kembarnya banyak ya. Dan gak cuma satu kakak ya. Kita menemukan beberapa kakak yang setipe kayak gitu. Betul, setipe. Ada satu kakak yang ada 2 orang, ada satu kakak yang 3 orang. Nah itu saya temukan beberapa kartu keluarga seperti itu. Nah, sepertinya pemerintah itu berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan seperti itu, maka dibuatlah sesuai dengan domisili untuk meminimalisir ya. Jadi gantilah sistem pendekatannya jadi murid yang based on domisili itu tadi. Betul. Nah, setelah itu kalau misalnya tahu dari mana sih ini domisilinya, tahu dari mana? Benar. Make sure nih bisa aja kan. Tadi nitip-nitip kakak, sekarang juga nitip-nitip domisili. Betul. Bisa aja kan. Kenal sama Pak RT-nya, Pak RT-nya om saya gitu, atau Pak RT-nya adik saya gitu. Lagi ya. Ini sepengetahuan saya juga dan saya juga masih mencari tahu. Sepengetahuan saya ini akan ada sistemnya, akan ada akunnya, dan ini terintegrasi dengan sistem dari Dukcapil. Oh, berarti ngeling ya. Ngeling gitu kan, sekarang udah canggih teknologi ya. Jadi pemerintah juga ikut upgrade ya, upgrade. Jadi dia terintegrasi dengan pemerintah gitu Kak. Walaupun realitanya emang belum sempat dilaksanakan karena memang belum waktunya ya. Kita belum tahu aja, kita belum tahu. Cuma yang saya baca kemungkinan akan seperti itu. Jadi kita tinggal lihat nanti realisasinya aja. Sebenarnya secara perbedaan yang mendasar itu apa bedanya sih antara zonasi dengan domisili atau PPDB dengan SPMB ini Kak? Kalau dari jalur utamanya nih, kalau PPDB itu kan melalui zonasi tadi yang sudah saya jelaskan, melalui zona A, B, dan C. SPMB itu makanya domisili, nah datanya diambil dari Dukcapil. Nah kalau untuk verifikasinya, PPDB itu masih manual Kak. Jadi saya yang datang ke sekolah? Bukan, saya datang ke bukan pemerintah. Pimpinan daerah sekolahnya nih. Ya, saya pihak sekolah, saya datang ke pimpinan daerahnya sendiri. Saya datang ke RT, RW, saya minta data siapa nih anak atau warga Bapak Ibu yang rentang usianya segini, yang kemungkinan akan masuk jenjang SMA, itu akan dicatat. Jadi ketika si siswa ini mendaftar jalur zonasi, itu akan terintegrasi dengan data saya yang saya punya. Itu masih manual banget, saya harus tanya RT, tanya RW, RT RW dikumpulin di sekolah seperti itu masih manual, sangat manual. Nah kalau SPMB itu sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan. Nah untuk validitasnya, kalau dulu itu masih PPDB itu menggunakan KK, jadi kemungkinan ada pindah KK seperti itu. Nah kalau SPMB itu harus berdomisili minimal 1 tahun terakhir. Nah untuk penilaian itu, penilaian akademik itu tidak menjadi syarat utama. Kalau SPMB mulai dikombinasikan dengan nilai dan prestasi. Jadi ada jalur prestasi dan ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi. Jadi selain jalur domisili tadi ya, masih banyak. Ada 4 tadi ya.
Lalu untuk teknologi kan tadi saya bilang masih manual kalau PPDB, tapi kalau SPMB itu kemungkinan akan ada akun SPMB. Tapi belum tahu ya apakah akunnya seperti apa atau apa itu. Karena belum sampai teknisnya gimana di sekolah itu sendiri ya. Entah nanti akan ada akun, entah nanti akan ada verifikasi data yang belum tahu nanti bentuknya seperti apa. Nah, itu kan tadi dari sisi Kak Putri ya, dari sisi sekolah nih yang menerima. Betul. Kalau dari sisi orang tua murid nih, dari sisi muridnya sendiri, dari orang tua nih kan kadang orang tua pengen nih anaknya masuk ke sekolah ABC gitu. Betul. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Oke, untuk Mbak dan Mas Guru yang punya nih, saya anak didiknya udah kelas 3 SMP, udah kelas 6 SD, saya mau masuk ke SMP ini, saya mau masuk ke SMA ini, yang harus dipersiapkan pastinya pertama, jangan pindah-pindah alamat, usahakan minimal 1 tahun. Oke, domisili tadi domisili ya. Kan saya bilang jangan pindah okay. alamat dalam artian domisilinya. Dia tercatat di Dukcapil itu, betul. Stay di situ setahun tuh betul aja. Betul, stay di situ. Walaupun misal ada kejadian, misal ya, ada yang orang tuanya maaf nih, udah pisah nih. Misal ada kejadian yang orang tuanya udah pisah. Kayak zaman gitu gimana? Misalnya nih, anaknya 3 hari di rumah ayah, 2 hari di rumah bunda. Betul. Itu seperti domisili mana tuh? Ini nggak bisa milih ya berarti ya, kalau ada orang tua yang seperti itu nggak bisa milih. Jadi itu akan tercatat sesuai dengan apa yang tercatatkan si anak itu, otomatis akan tercatat di mana nih alamatnya. Tetap ya pasti mengikuti kakaknya, domisilinya di mana. Itu yang lebih akan jalur domisili itu. Betul. Lalu selanjutnya misal si anak ini adalah atlet nih, dia atlet basket. Misalnya, Bu, aku mau masuk sekolah SMA X dong Bu, karena SMA X ini basketnya favorit atau basketnya bagus nih, bagus buat aku mau lanjut lagi gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka si ibu atau si orang tua, si ayah pun, Mbak dan Mas Guru harus merapihkan administrasi bukti prestasi anak tersebut. Oh, jadi prestasi yang tadi, jalur prestasi itu tadi tuh nggak mesti akademik ya, mesti nilai ya, maksudnya nggak mesti pelajaran, tapi nilai ekstrakurikuler ataupun di luar mata pelajaran tuh itu masuk jalur prestasi ya. Betul. Seperti ini, seperti yang dibilang oleh Pak Abdul Muti, Bapak Menteri kita, menyatakan bahwa kalau jalur untuk SPMB 2025 ini tidak hanya jalur domisili saja, ada yang namanya jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur mutasi. Dan prestasi sendiri itu juga nggak cuma pendidikan atau mata pelajaran ya, tapi yang non akademik juga dinilai ya. Lebih spesifiknya nih, kalau misalnya jalur prestasi itu menurut Pak Abdul Muti adalah untuk olahraga dan seni. Di luar tadi yang akademik yang mata pelajaran. Yang lain kan karena dinilai nih. Berarti artinya nih ya, Mbak dan Mas Guru atau ayah bunda yang misal domisilinya ini jauh dari sekolah favorit nih, kayak misalnya ini kan kadang gitu kan, kayaknya anak gue mau masukin sekolah favorit nih, tapi rumah gue jauh banget nih. Nah, mungkin bisa dipersiapkan dengan prestasi-prestasi si anak ya, agar bisa masuk ke sekolah favorit. Betul. Kita ngomong-ngomong sekolah favorit nih, sekolah favorit. Mas dan Mbak Guru nih, kita tahu kita mau masuk sekolah favorit ini tapi sebenarnya dalam tanda kutip ya, sekolah favorit ini justru yang mendasari adanya jalur zonasi. Iya, atau PPDB. Yang PPDB kita PPDB nih. Kenapa sih ada PPDB pakai jalur zonasi gitu? Sebetulnya jalur zonasi itulah terdasari oleh adanya sekolah favorit. Kenapa tuh sekolah favorit? Nah, kita mengalami nih ya, kita ketahuan nih ya. Kita ketahuan ya. Jadi seperti yang Mbak dan Mas Guru dan Mbak Guru tahu, kalau sekolah favorit itu hanya untuk siswa-siswa atau murid-murid yang nilainya khusus. Nilainya minimal berapa lah ya, minimal berapa lah ya. Nah, untuk kami nih yang nilainya kurang, maka bahasanya apa ya, akan tereliminasi, akan pindah ke sekolah pilihan tidak favorit dalam artian karena
Karena ada favorit maka ada tidak favorit nih. Betul. Dan ini kan kacamata pribadi masing-masing ya favoritnya itu. Kalau di zaman kita dulu kan favoritnya itu lebih kepada nilai tinggi-tinggian nilai ya, ibaratnya tinggi-tinggian nilai ya. Favoritnya adalah yang seperti itu. Nah, untuk menghapus itu maka dibuatlah adanya jalur zonasi. Salah satu cara agar yang memiliki nilai tinggi itu tidak berkumpul di satu sekolah. Artinya pemerataan di semua sekolah ya. Adanya pemerataan. Ada yang so-so, ada yang bagus banget, ada yang enggak banget. Jadi satu ya, enggak terkhususkan dengan sekolah favorit yang isinya bagus semua. Jadi enggak ada tuh istilah nggak bisa nih masuk sekolah ini gara-gara ya tahun atau gini dibilangnya tahun gua tuh nilai tinggi-tinggi banget kan ya. Udah nggak ada lagi karena hal itulah yang menurut saya itu yang mendasari adanya jalur zonasi. Jadi lebih ada pemerataan. Jadi jangan sampai rumah gue tuh deket sama sekolah itu. Coba gue di zaman sekarang kalau zaman dulu gue nggak bisa. Gue nggak bisa iya baru rumah gue deket. Tapi ya nggak bisa karena zaman dulu kita kan masih pakai angka yang menjadi patokan. Pemilihan sekolah masih angka. Dan sekarang jalur domisili balik lagi ke kondisi siswanya, kondisi muridnya. Kalau memang dia mau masuk ke sekolah yang tadi itu yang favorit tanda kutip, bisa aja pakai jalur prestasi tadi yang non akademik itu ya. Oke. Udah merata deh dibuat sama pemerintah. Tapi bagaimana realitanya kita tunggu aja tanggal mainnya ya Mbak dan Mas guru sekalian, karena memang saat ini belum terrealisasi kan, memang belum waktunya untuk perubahan untuk penerimaan siswa baru, murid baru yang terbiasa dengan ganti nama ini. Oke deh Kak Putri, jadi jelas ya antara PPDB dan SPMB, antara peserta didik dengan murid, antara zonasi dan domisili. Semoga Mbak Guru dan Mas Guru atau ayah bunda yang menonton dapat tercerahkan lah ya, jadi bisa mempersiapkan dari sekarang untuk yang tahun depan mungkin ya, karena untuk yang sekarang banget berlangsung udah pasti akan gunakan domisili yang terkadang banget yang sekarang banget ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan untuk Mbak dan Mas Guru dan ayah bunda Kak Putri terkait penerimaan siswa ini? Terkait penerimaan siswa, saya yakin kedepannya akan banyak lagi sistem-sistem baru. Kita sebagai orang tua dan maupun kalian sebagai siswa mau tidak mau harus beradaptasi dengan apapun sistemnya. Tapi yang harus kita yakini adalah apapun perubahan yang disepakati atau apapun perubahan yang telah dibentuk oleh pemerintah pasti akan membawa hal baik untuk kita. Pastinya. Tapi juga akan pasti membawa hal yang agak berbeda dan agak sulit adaptasinya ya. Jadi mau tidak mau itu pasti kita harus belajar untuk beradaptasi dengan apapun sistemnya. Yang penting pasti itu lebih baik. Dengan kemajuan teknologi, dengan segala perubahan yang terjadi pasti akan ada perubahan terus. Oke, seru banget ya Kak. Tapi bagaimanapun juga kita juga belum lihat ya realisasinya kayak gimana. Karena memang belum waktunya. Atau Mbak Guru dan Mas Guru atau ayah bunda yang pengen komentar terkait perubahan sistem ini, boleh diketik, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel kita. Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang ya. Kamu tetap temani saya ya. Jangan lupa. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Tentunya bersama saya Lydia, bersama saya Putri. Tentunya di Guru Kreatif Inspirasi Pembelajaran.